Kembali lagi di Hitam Putih dan kami sudah mengirimkan seorang reporter ke rumah duka dan saat ini kita mencoba untuk terhubung secara live di sana. Bisa kita coba sekarang? Di sana ada Mumtazah. Selamat sore. Ya, selamat malam, Dedi. Selamat malam. Gimana keadaan di rumah duka sendiri? Bagaimana sekarang? Ya, Dedi dan juga pemirsa, pada malam hari ini suasana di rumah duka cukup sepi jika dibandingkan dengan suasana pada pagi ataupun siang hari tadi yang memang sangat padat sekali, dipenuhi oleh tak hanya keluarga tapi juga kerabat dekat dari almarhum Olga Syaputra dan juga fans-fans dari almarhum Olga Syaputra. Namun pada malam hari ini suasana memang cukup sepi, apalagi setelah Olga Syaputra dimakamkan siang hari tadi. Kerabat dan juga fans sudah mulai pulang dan malam hari ini hanya ada wartawan menurut pantauan kami, begitu Dedi. Oke, ada informasi kapan tahlilan akan dilakukan? Ya, pada saat ini tahlilan sudah mulai dilakukan dan dihadiri oleh beberapa anak yatim yang selalu disantuni oleh almarhum Olga Syaputra selama masa hidupnya dan juga keluarga dekat dari Olga Syaputra. Oke, baik. Terlihat tidak di sana ada tokoh-tokoh yang datang atau orang-orang yang mungkin dikenal masyarakat yang ada di rumah duka saat ini? Jadi menurut pantauan kami pada saat ini tidak ada tokoh ataupun selebriti yang hadir pada malam hari ini. Memang acara tahlilan ini juga cukup tertutup, tidak boleh diliput oleh wartawan dan menurut pantauan kami memang tidak ada satupun tokoh ataupun selebriti yang ada di sini. Oke, itu artinya wartawan sama sekali tidak bisa masuk ke dalam rumahnya? Iya, sampai saat ini kami masih belum diperbolehkan masuk ke dalam rumah almarhum karena mungkin masih menjaga privasi dari keluarga sendiri. Yang tidak boleh masuk hanya wartawan atau tamu pun yang tidak dikenal tidak boleh masuk? Ya, wartawan saja, Dedi. Berarti tamu, fans, sebagainya boleh masuk ke dalam rumahnya? Iya, boleh. Saat ini juga sudah ada anak-anak yatim yang selalu dia santuni oleh almarhum Olga Syaputra. Mereka datang pun tidak diundang oleh keluarga almarhum, namun datang atas sukarela sendiri untuk mengenang almarhum Olga Syaputra. Oke, tapi itu artinya bahwa kita tidak bisa melihat lebih jauh lagi selain di luar keadaannya? Ya, sangat sayang sekali memang kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah duka. Oke, baik. Kalau gitu nanti kita akan cari informasi lagi, mudah-mudahan mendapatkan kabar yang baru juga di sana dan nanti kita akan coba untuk tersambung lagi apabila ada kabar baru di sana. Terima kasih Mumtazah. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan ini memang nggak tahu ya, kalau menurut saya gimana, Jess? Pada saat Olga sakit ditutup masalahnya ke masyarakat dan itu nggak bisa dipungkiri gitu, karena banyak yang marah juga banyak sebenarnya, bukan hanya Jessica saja yang marah juga banyak. Kenapa sih kita penonton nggak dikasih tahu, fansnya nggak dikasih tahu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba sakitnya apa, yang satu cerita ini tidak jelas, simpang siur, akhirnya tiba-tiba saja meninggal gitu. Padahal mungkin para fans yang benar-benar mencintai Olga berharap lebih dari itu gitu kan. Ini kan merasa kecewa gitu. Bahkan sekarang pun kalau kita lihat tadi, kita tidak bisa masuk ke dalam, kita tidak tahu apa yang terjadi gitu sebenarnya. Sebenarnya Jessica sendiri kan cukup dekat dengan Olga. Apa sih yang sebenarnya terjadi menurut Jessica sendiri? Apa memang dirahasiakan oleh manajemen atau gimana sih? Kalau unsur dirahasiakannya sih Jessica nggak tahu. Tapi mungkin karena penyakit yang diderita ke Olga itu kan meningitis. Meningitis itu kan menular. Mungkin niat baiknya mereka itu adalah supaya para penjenguk yang mungkin keadaannya kurang sehat atau membawa penyakit lain dari luar itu nggak saling bertukar penyakit saat menjenguk gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi ya Jessica sebagai sahabat, setiap hari ketemu, sedih karena sebenarnya Jessica tuh pengen banget bisa ada di dekat dia saat-saat dia nggak berdaya, seenggaknya melihat dan mengirimkan doa buat dia gitu. Nah, itu karena Kak Olga itu apa ya, tipe orang yang suka keramaian gitu. Kayak misalnya contoh ada
temen yang lagi nggak hadir, langsung diteleponin. Lu kemana lo? Buruan lo kesini, jangan pakai alasan macem-macem, buruan. Jadi tuh Kak Olga selalu pengen ada di sekeliling teman-temannya, selalu suka keramaian gitu. Dan dia tidak bisa sepi kan? Nggak bisa sepi, selalu suka bercanda. Sedih pun dibikin bercanda sama dia. Akhirnya kita semua ketawa, bahagia gitu. Karena Kak Olga sendiri itu adalah sumber kebahagiaan teman-temannya. Dan Kak Olga sendiri itu almarhum adalah sosok orang yang mencintai teman-temannya, pengen selalu dikelilingin teman-temannya gitu. Jadi kecewanya ya saat kita nggak bisa apa ya, Jessica tuh banyak banget belajar dari Kak Olga, banyak banget punya hutang budi sama Kak Olga. Dulu Jessica nggak bisa apa-apa, diajarin ini itu sampai Jessica ngerti. Jadi Jessica tuh pengen banget bisa apa ya, seenggaknya ngelihat dia ada di sampingnya, berdoa buat dia gitu. Tapi nggak bisa. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang tidak tahu, tapi Jessica pun yang sedekat itu tidak tahu apa-apa. Nggak tahu. Oke, baik. Kita juga mengundang seorang sahabatnya yang tadi sempat kontak, sempat lost kontak juga, tapi sudah hadir ke pemakaman Olga tadi siang. Langsung aja nih, Melanie Ricardo. Dad, how are you? JJ? Mel. Ya. Kalau dari Jessica ini ini sebenarnya pertanyaan yang pengen gua tahu jawabannya. Apa benar segitu susahnya gitu? Karena setiap orang yang dekat dengan Olga, dekat dengan gua juga, gua tanya, selalu jawabannya nggak tahu. Penyakit atau keadaannya? Keadaan. Ya honestly emang seperti itu sih keadaannya. Maksudnya aku sih nggak bisa ngomong banyak ya. Tapi yang pasti dari based on my experience, dari pengalaman saya, memang kita pasti namanya tiap hari gitu ketemu sama Olga. Saat dia sakit aja, kita lagi live, pasti dia nelfon gitu. Suruh datang ke rumah. Seperti Jessica tadi bilang, dia tuh emang orangnya nggak bisa sendirian. Dia selalu surrounded, selalu dikelilingin sama teman-temannya gitu. Bahkan di rumah pun dia juga ada sampai kamar-kamar di basementnya itu untuk spesial buat asisten-asistennya gitu. Supaya memang dia nggak bisa sendirian aja anaknya. Tapi kita udah mencoba untuk datang ke sana, kayak aku sama suamiku ke Singapura gitu untuk melihat Olga. Tapi aku menghargai sih, mungkin maksudnya dari pihak keluarga. Kan dulu kejadiannya pada saat di Medistra kan orang kan bulak-balik datang dan pergi gitu. Akhirnya yang ada Olga bukannya semakin membaik, justru jadi drop gitu keadaannya. Akhirnya ditutup itu. Iya, tapi nggak, maksudnya mungkin pada saat di sana karena Olga kan keadaannya sempat nggak sadar. Jadi mungkin kalau menurut aku positive thinkingnya adalah pihak keluarga pengen Olga betul-betul fully rest. Oke, gitu. Tapi apakah dari pihak keluarga atau pihak, manajemen sama nggak sih? Sama kan? Dulu sama-sama, tapi akhirnya aku memutuskan untuk berpisah. Pisah itu setelah kapan? Sebelum Olga sakit, tapi Olga kan sebetulnya sakit udah up and down sudah lama. Betul. Nah, yang tidak ingin itu dari keluarga atau dari manajemennya Olga? Aku sih nggak tahu secara pasti sih, tapi yang pasti sih kalau misalnya aku kontaknya adalah ke beberapa teman-teman. Memang biasanya aksesnya memang sulit itu untuk bisa bertemu sama Olga. Tapi sekali lagi aku tekankan, mungkin kalau menurut point of view aku adalah mungkin keluarganya pengennya adalah betul-betul Olga tidak diganggu. Oke. Tapi Mel dekat sama Billy kan contohnya? Dekat sama Billy. Oke. Waktu saat telepon Billy tanya bisa aku datang? nggak sempat telepon Billy. Okay. Ada beberapa teman-teman yang aku telepon, tapi Bang Billy nggak sempat telepon. Kalau sama Bang Billy mungkin cuma tanya, Mimi gimana kak? Kita manggil Mimi. Mimi gimana keadaannya? Bang Billy biasanya yang update berita mengenai Mimi. Tapi diberitahu keadaannya diberitahu. Diberitahu. Jadi tidak bisa ketemu tapi diberitahu. Diberitahu secara general, minta didoakan gitu aja. Kalau misalnya kayak jenguk tidak boleh, tapi mungkin minta difotokan kondisi Olga seperti apa gitu juga nggak enak ya. Maksudnya Olga kan dalam keadaan sakit. Terus aku bilang, walaupun sebenarnya sih jujur, honestly pengen dong gitu. Maksudnya kalau bisa foto dong, pengen lihat Olga sekarang seperti apa. Karena kan Olga tuh sakit
bukan nggak sadar, bukan cuma 1 bulan 2 bulan, 10 bulan. At least kan aku pengen tahu mukanya udah kayak apa. Ada yang bilang rambutnya udah gondrong, nggak pernah dipotong gitu kan. Ya pasti pengen, tapi ya sekali lagi kita menghargai privasi keluarganya dan nggak pengen mereka semakin diberatkan dengan keadaannya gitu. Kalau Mel sendiri dekat dengan Olga pada saat? Gue tuh kenal sama Olga dari dulu, dari zaman dia masih miskin, masih susah. Gue juga masih miskin, masih susah, sama-sama nongkrong di Lembang, dia bajunya masih cabut-cabutan dari SMA apalah gitu, gue gak ngerti. Dia masih nebeng pulang sama gue, belum punya mobil. Tapi emang anak ini nih gila, artinya apa gini? Gue belajarnya adalah pada saat kita punya mimpi, kita punya kemauan, orang mau ngomong apa, dia kan orangnya gitu. Dia selalu bilang gue gini, Mel, lu pengen jadi orang kaya gak? Iya Mi, gue pengen jadi orang kaya. Emang kenapa? Kalau lo pengen jadi orang kaya, lo dengerin omongan ini. Lo gak usah dengerin orang ngomong apa, yang penting lo maju terus, jangan yang ngerugiin orang. Itu yang gue ingat dari Olga gitu loh. Ya terlepas dari he's not perfect, nobody's perfect. Dia juga punya kekurangan, tapi deep down inside, he's a person with a good heart. Olga. And that make you really sad. Saya udah gak sedih sekarang, Dad. Tadi malam saya waktu dikasih tahu saya nangis. Nangisnya karena gini ya. Ini anak tuh paling takut sakit. Misalnya ada yang meninggal. Astaga. Kita tuh gitu. Ya gimana sih selayaknya orang-orang gitu. Ya ampun, mau kita dikasih umur panjang ya Mel ya gini. Gitu. Boro-boro misalnya ya makanya itu dia meninggal, dan yang namanya musibah kan kita nggak bisa kontrol ya. Nggak bisa kontrol, it's beyond our control gitu kan. Tapi ini anak sakit aja takut banget gitu. Waktu benjolan pertama kali datang. Ke dokter pun takut. Ke dokter pun takut gitu loh. Karena saya ingat sekali sempat Olga kesini, saya pada saat ada benjolan itu, saya sempat nyindir dia gitu, enggak, sakit tuh ke klinik, bukan ke klinik, sempat saya ngomongin gitu, Yeah. Tapi dia takut, bilang enggak, gue nggak mau ke dokter. Nah, bener memang itu. Satu malam saya ke tempat Olga, saya habis live salah satu TV swasta, Olga itu panasnya udah 39,5, panas banget, udah panas banget. Mak Vera masih dari Singapura on the way ke Jakarta. Dia kan memang Mak tuh udah kayak ibaratnya ibu keduanya dia deh gitu. Kita udah bilang, enggak, lu tuh harus ke dokter. Ini udah panas banget gitu. Tetep aja dia mesti, ntar dulu, kita coba dulu sebentar lagi. Kalau gue minum teh hangat mungkin gue udah gitu. Takut, memang Olga tuh takut ke dokter. Ya, emang that's the way he was. Tapi artinya Mel kalau dengar dari cerita Melanie tadi kan, Olga ini orang yang luar biasa dalam pengertian dia mengejar visinya sampai seperti itu. Atau orang yang sangat ambisi? Kalau ambisi sih mungkin, ya ambisi pasti ada. Tapi kan ya satu hal yang... Tapi dalam keadaan sakit pun dia tidak mau istirahat gini itu. Dia itu, ini yang saya belajar ya. Pada saat kita ngerasa badan kita, kan badan itu kan nggak langsung plok gitu ya. Badan itu kan sebetulnya kasih warning dulu, ya, kasih signal kan? Kasih signal dulu sebenarnya. Sebetulnya itu sudah terjadi pada Olga gitu loh. Maksudnya dengan benjolan, dengan panas gitu. Sebenarnya sudah Olga itu orangnya nggak enakan sama orang lain. Misalnya gini, dia udah di kontrak A, B, dan C. Dia udah panas nih badannya, tapi dia tetap aja ngejalanin. Padahal dia udah di belakang, di backstage udah lemes gitu. Gue bilang, kenapa sih Mi? Udah aja bilang lo sakit. Orang juga tahu lo sakit. Kadang-kadang dia pada saat live juga ketahuan dia lagi sakit. Gak enak gue kalau ngecewain orang. Nah itu, boleh nyenengin orang, tapi yang paling utama dalam hidup kita adalah ya kita sendiri kan. Betul. Karena ketika keluar benjolan-benjolan apa sekecil apapun itu sebenarnya signal tubuh sebenarnya kan. Sebelum dia menyerang, dia keluarkan itu dulu untuk signal. Tapi dia ya tetap kerja gitu, tetap show, tetap nggak enak dengan orang lain. Benar. Tetap makannya sembarangan. Nah itu dia. Tadi kalau dibicara tetap makan sembarangan, teman-temannya ini gimana sih? Udah setiap Kalau semua orang ngomongnya begitu, tapi saya nggak, apakah teman-temannya nggak pernah ngomong gitu? Udah capek sebenarnya ngasih tau Mimi tuh capek. Dia kan orangnya tuh apa dia mau harus jalanin. Sebenarnya kita tuh udah, Mi jangan makan begituan, ini nggak bagus, duit lu banyak, capek-capek kerja, makan dong ini. Tapi gini kadang-kadang ya udahlah biarin aja, biar dia seneng hatinya daripada ntar dia kesel, dia udah sakit. Mau kita argumen lagi kan kesian dia gitu. Ya itu juga salah satu pelajaran sih buat kita. Artinya benar orang bilang you are what you, itu ada benernya juga gitu loh. Apa yang kita makan, apa yang kita kasih ke badan kita, itu yang keluar buat badan kita. Jadi kalau di mata Kak Melanie, Olga itu seperti apa sih? Sempat dengar cerita katanya Kak Melanie ini sama Olga kerjanya berantem, nanti baikan lagi, berantem lagi, baikan lagi. Tapi semua teman-teman Olga kayaknya gitu deh. Kayaknya seperti itu ya. Ini berantem ngomongnya sama gue soalnya waktu itu. Gitu. Tapi baikan lagi, udah baikan lupa sama gue. Iya sih, maksudnya apa namanya? Ya tahu sendiri kan karakter Olga, karakter gue tuh hampir sama gitu. Jadi kita kalau udah sebel-sebel, pernah satu kali mau live yang acara pagi tuh nggak ngomongan gitu, coba joget dangdut gitu sama orang-orang, cuma nggak ngomongan.
Terus tapi akhirnya kita nggak pernah ribut sampai terlalu lama sih. Ya artinya Olga kan manusia biasa, dia punya kekurangan juga, sama aja kayak kita gitu. Ya kadang-kadang saat karakter itu Tabrakan ya, itu jadinya terjadi. seperti Dan itu itu justru pasti. membuat memori sekarang, gila dulu gue pernah ribut sama dia, dulu gue pernah, jadi memori jadi banyak. Yang biasa lah di dunia begini kan pasti Iya. satu ngomong ini, Karena kadang-kadang kan Olga juga orangnya lebih ke nyablak ya, apa adanya keluarnya gitu. Tapi sempat ke Singapura sama suami kan? Sempat, Ketemu tidak? Enggak. Tapi sempat ke rumah sakitnya? sempet. Di stopnya sama? Bukan, nggak ada yang namanya Yoga Saputra. Iya, nggak ada. Hah? Tidak ada yang namanya Olga Kalau Saputra? tanya ke resepsionis, nggak ada yang namanya Olga Saputra. Mungkin namanya beda kali kalau di sana. Dan pada saat nelfon, Mati teleponnya. Ya udah nggak apa-apa juga sih, maksudnya yang penting kita udah datang gitu loh. kecewa nggak? Ya kan berangkat ke sana nggak naik kereta, Dad, naik pesawat ya. Ya maksudnya bukan cuma itu aja, tapi kan waktu juga kita meluangkan. Terlepas dari semuanya, tapi yang paling pengen adalah cuma pengen doa sebenarnya. Maksudnya dia nggak bisa sadar, dia nggak bisa jawab pun, tapi kan dia secara soul dan spirit and everything kan Masih he was ada, there, ya betul. kan. Jadi gue cuma pengen berdoa supaya dengan kekuatan doa semua teman-teman, aku percaya sekali doa itu punya kekuatan yang luar biasa. There's nothing impossible. Tapi ya sekarang ternyata Tuhan pengennya Olga di tempat yang lebih baik gitu aja. Mungkin Kamelani sempat ada firasat kali atau dapat mimpi. Iya lucu sebelum banget, kepergian seminggu Olga. yang lalu Gian dan juga Dedi, aku tuh mimpi, udah lama nggak dulu pernah mimpi sama dia, tapi udah lama nggak mimpi dia datang, mukanya agak kurus, terakhir dia sakit kan mukanya agak kurus, dia nyamperin, "Mi, apa kabar lu, Mi?" Gue bilang gitu, "Baik," gitu ya. Tetap yang dilakukan pertama adalah, "Mel, gue anget gak badan gue?" Dia kan selalu gitu, "Anget gak badan gue?" Anget gak? Pas gue pegang, badannya panas. Terus gue bilang, "Mi, badan lu panas banget loh, lu mendingan istirahat." "Agak enak ah gue udah harus syuting nih." "Ya udah lo hati-hati deh," gue bilang. Udah dia cabut, gue sempet cipika-cipiki sama dia. Terus 1 minggu yang lalu jam 4 pagi gue bilang sama Tyson, I got a dream about Olga, ya hopefully he's okay gitu. 1 minggu setelahnya ternyata Olga meninggal. Tahu meninggal dari mana, Mel? Tadi malam manajerku dan orang juga beberapa udah di-pad kan, tapi I thought it was another hoax. Karena banyak sekali hoaxnya benar tentang gitu. Olga. Tapi ternyata setelah Mak Vera broadcast message, ya udahlah ini 100% garanti Olga emang nangis. Tapi kalau sekarang udah enggak, karena sudah seneng. Karena dia kan he was in pain. He was in. Dan memang kesian ya. Kesian. Maksudnya kalaupun mungkin saya salah gitu, tapi dari informasi yang saya dapat belakangan, kalaupun hidup pun mungkin susah untuk kembali sempurna karena terlalu lama dalam keadaan koma dan sebagainya. 10 bulan. 10 bulan. Dan mungkin memang ini jalan yang terbaik ya. Yang penting Olganya sudah tidak merasakan sakit dan mungkin lebih senang di sana. Ya. Amin. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.